Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Dimyati. Kali ini saya akan membahas tentang persegi panjang. Oke, kita akan bahas tentang persegi panjang. Yang pasti ini adalah ada kaitannya nanti seperti kemarin. Yang pertama, persegi panjang kalian pasti tahu semuanya. Bentuk persegi panjang ya kayak gitu. Persegi yang panjang. Pasti bentuknya kayak gini. Ini ke sini, ke sini, ke sini, yang mana ini dan ini sama, ini dan ini tidak sama. Ini namanya persegi panjang. Semuanya udah tahu kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya bisa kita lihat itu Al-Qur'an. Bentuk Al-Qur'an mayoritas kebanyakan emang bentuknya persegi panjang. Ya. Yang kedua itu contohnya ada pintu juga. Pintu mayoritas ya persegi panjang. Ya. Mayoritas pintu ya persegi panjang. Jadi ketika dibilang ada dua ini, ketika dibilang ada persegi panjang, ada pintu. Nih, kenapa saya membawa contohnya Al-Quran dan pintu? Mudah-mudahan saya bawa Al-Quran ini, Al-Quran kita tahu sebagai petunjuk bagi umat Islam. Mudah-mudahan dengan persegi panjang itu bisa memberikan petunjuk bagi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik, dan itu menjadi pintu kemana? Ke surganya nanti. Baik, pertama kan kita akan belajar dulu sebelum kita mengambil manfaat dari persegi panjang ini atau pelajaran yang bisa kita ambil dari persegi panjang ini. Kita akan dulu belajar dulu tentang persegi panjangnya. Oke, kita belajar tentang persegi panjang. Yang pertama, tunggu dulu. Yang pertama yang ada dalam persegi panjang itu adalah persegi panjang memiliki dua buah sumbu simetri. Seperti apa sih dua buah sumbu yang dimaksud dengan dua buah sumbu simetri itu? Yang mana sumbu simetri bisa kita lihat. Ini terjadi apabila sebuah persegi ini seperti ini ya. Kalau ini kurang bagus karena melipat. Karena asli ini. Tuh, ini sebuah persegi mempunyai dua ambil sumbu simetri itu dan itu, ada garisnya. Itu ketika yang dimaksud dengan sumbu simetri ketika dilipat itu habis semuanya, tuh tidak terlihat kedua-duanya. Tuh yang satu lagi ketika kita tuh kan jadi dua-dua dilipat itu tidak akan terlihat. Terus satu lagi, begitu juga satu lagi ketika kita lipat ke atas, begitu juga itu akan menutupi semuanya. Jadi setengahnya akan menutupi setengahnya. Yang mana setengah yang satu akan menutupi setengah yang lain. Itu disebut dengan sumbu simetri. Kita cek yang lain apakah ada lagi sumbu simetri selain dua buah yang tadi. Lihat ketika kita lipat yang lain, ada sisi yang tidak tertutupi. Ada sisi yang tidak tertutupi. Ketika kita buka lagi, kita coba lagi yang lain. Misalnya dilipat seperti yang gimana lagi? Kita yang ke pinggir ya. Pinggir ke pinggir kita lipat lagi. Sama begitu juga. Maka ada sisi yang tidak tertutupi malah lebih besar. Jadi betul terbukti bahwasanya yang dimaksud dengan sumbu simetri itu adalah sumbu di mana bisa membagi dua sama besar dan semuanya tertutupi. Yang pertama yang tadi yang secara vertikal dan horizontal. Itu. Jadi ada dua buah sumbu simetri pada persegi panjang. Itu yang kedua. Yang kedua, persegi panjang itu memiliki simetri putar tingkat 2. Ya. Apa yang dimaksud dengan memiliki simetri putar tingkat 2? Memiliki simetri putar tingkat 2. Aduh, kemana ini? Aduh, not responding. Yang dimaksud dengan persegi panjang memiliki simetri putar tingkat 2 itu adalah nih. Apabila persegi panjang ini diputar dan sampai dari A sampai ke A lagi, jadi diputar sebesar 360 derajat, berapa kalikah ini angka ini, berapa kalikah bentuk ini akan menempati porosnya, akan menempati bentuk yang sama daripada yang awal. Kita lihat, kita putar sedikit-sedikit ya, kita putar. Apabila putar sini belum bisa menutupi ya. Kita belum bisa menutupi. Kita lihat di sini A-nya masih jauh ya, ini masih banyak yang kosong. Kita putar lagi, kita putar lagi sedikit-sedikit, kita putar lagi.
Tuh sama, masih belum juga, kita putar lagi, kita putar lagi, kita putar lagi, kita putar lagi. Nah, ini satu, ini baru tingkat satu, berarti baru satu kali putaran dan itu masuk. Ya, kita putar lagi, kita putar lagi. Tuh masih jauh, kita putar lagi, kita putar lagi, kita putar lagi, dan kita putar lagi ya. Terus ini mas gini juga masih nggak bisa, kita putar lagi, kita putar lagi, kita putar lagi, kita putar lagi, kita putar lagi. Terus kita putar dan ini. Kembali lagi ke posisi penuh, ini adalah beda dengan tadi, jadi ada dua. Yang tadi yang pertama ketika A-nya itu ada di C, dan yang sekarang A-nya ada di A. Itu ada dua, maksudnya dari persegi panjang memiliki simetri putar tingkat 2. Itu. Karena persegi panjang itu memiliki dua buah sumbu simetri dan memiliki simetri putar tingkat 2, maka persegi panjang ini memiliki sifat, ya. Akan muncul sifat-sifat dari kedua yang tadi, akan muncul sifatnya persegi panjang. Sifat yang pertama dari persegi panjang yaitu sisi yang berhadapan sama panjang. Itu pasti sisi yang berhadapan sama panjang. Kita lihat bagaimana maksudnya sisi yang berhadapan sama panjang. Lihat. Nih, sisi yang berhadapan sama panjang kita disiapkan. Lihat. Apabila ada sisinya ABCD, ada persegi panjang ABCD, apakah AD dengan BC ini sama? Ya, kita ukur, lihat panjang AB itu ada 11 cm. Itu panjang AB ada AD 11 cm. Ya, sekarang kita ukur lagi yang satunya lagi, yaitu panjang dari BC. Sebenarnya udah bisa pasti ya, cuman ini mah biar pasti dengan sangat, ya tuh kan udah pastilah. Kamu juga bisa, ini 11 cm. Jadi pasti antara AD dan BC itu sama panjang ya. Berhadapan itu berpasangan, maka itu sama panjang. Itu yang pertama. Ya, yang pertama ada sana. Sekarang kita akan hitung yang kedua, yaitu akan menghitung panjang AB dan panjang DC. Kita akan hitung, misalnya kita lihat. Kita akan hitung panjang AB. Ada berapa panjang AB? Aduh, ini kebalik. Jidarnya kebalik. Kita lihat panjang AB dari sini aja nggak apa-apa. Tuh, bisa kita lihat itu 19 cm. Panjang AB 19 cm. Kita hitung juga panjang CD. Ya, tidak lain itu sama juga 19 cm. Bisa dilihat ini 19 cm. Jadi, panjang AB dan panjang CD juga sama. Ya. Panjang AB dan panjang CD itu sama-sama keduanya 19 cm. Jadi dapat dikatakan bahwasanya AD sama dengan BC, ya. AD sama dengan BC. Ini AD sama dengan BC dan AB sama dengan CD. Itu ya. Itu yang bisa kita ketahui. Dah, kita balik lagi, itu sifat yang pertama. Sifat yang pertama, jadi sisi yang berhadapan itu sama panjang. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kita lihat bagaimana sifat yang kedua. Sorry, salah. Belum ketahui sifat yang kedua, udah langsung aja. Ini sifat yang kedua, lupa. Sifat yang kedua adalah kedua diagonalnya sama panjang, ya. Kedua diagonal dari persegi panjang itu sama panjang. Mana kedua diagonal? Kita bisa tahu diagonal itu dari sini ke sini, ya. Kita akan lihat bagaimana diagonal yang antara ABCD itu mempunyai diagonal yang pertama dari A ke C. Itu diagonal dari A ke C, ya. Kita akan kasih tanda diagonal yang pertama adalah A ke C, ya. Kita kasih tanda di sini. Warnanya kita bedain warna hitam antara A ke C. Kita akan kasih tanda yang kedua, yang B ke D. Itu diagonal, ya. Diagonalnya B ke D. B ke D juga sama. Kita kasih tanda juga. Kasih tanda. Kesusahan tah. Ini bener udah dapet. Kasih tanda. Jadi diagonal AC dan diagonal CD. Ya, kita akan hitung. Apakah besar AC dan BD sama? Ya. Kita hitung sekarang. Kita hitung apakah besar AC dan besar CD sama. Kita hitung, kita hitung, diputar-putar dulu. Nah, diputar. Ini lebih gampang memutar di
kehidupan nyata ya, daripada dengan di kehidupan digital. Susah kehidupan digital hitung kayak gini tuh. Asa gimana beribet ini. Kita hitung, lihat dari itu kan belum pas ini, kalau dari nyata dari tadi udah pas yakin. Cuma susah sungguh digital ya. Ini dari B ke D, kita lihat B ke D 22 cm. Panjang dari B ke D kita tahu bahwasanya panjangnya adalah 22 cm. Kita sekarang akan hitung panjang dari A ke C. Dari A ke C kita akan hitung, kita putar lagi supaya nggak susah, kita pakai ini aja disuruh. Nah, kita lihat dari A ke C. Dari A ke C. Lihat, dari A ke C itu panjangnya 22 cm juga. Maka terbukti ya, terbukti. Nah, itu udah terjadi dan kelihatan. Itu gampang sebenarnya, udah tahu kamu juga, nggak usah digini-gini juga, udah pasti. Karena ini hal-hal yang pasti ini. Matematika itu pasti semuanya ya. Matematika itu pasti, dengan pasti-pasti itu ini ngebuang ini juga susah. Matematika itu pasti. Maka A ke C itu sama dengan B ke D. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya A ke C sama dengan B ke D. Itu yang kedua. Kita balik. Sifat yang ke satu, sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua diagonal sama panjang. Sifat yang ketiga, kedua diagonalnya membagi dua sama panjang. Ya, yang barusan. Tapi membagi dua sama panjang. Kita akan lihat. Ini kita akan lihat ya. Benar enggak membagi dua sama panjang? Kita lihat. Ini kita udah punya yang tadi, diagonal tadi. A ke C juga B ke D ya, diagonalnya. Kita akan lihat apakah benar-benar sama panjang atau tidak ya. Kita akan hitung lagi kayak tadi. Biasa ini susah menserusah, tapi ini pasti karena ini lebih bagus daripada tulisan saya. Kalau saya nggak bawa penggaris itu di papan tulis, ini lebih bagus, lebih pasti kelihatannya ya. Ketika A dan B kita lihat, maka dari A ke C dan B ke D itu akan ada titik di tengah-tengah ya. Antara semuanya, pertemuan antara AC dan BD ada, itu ialah titik O. Kita anggap aja titik O. Itu adalah pertemuannya. Kita akan hitung. AO kita hitung, OBO semuanya kita hitung, CD kita hitung. Kita lihat yang pertama. Ini karena penggarisnya akan dipakai lagi, kita perkecil aja. Semuanya sama nggak kayak gitu ya ukurannya. Karena penggarisnya ini nggak akan dipakai lagi, udah ini nggak akan kita pakai lagi penggarisnya, kita bisa hapus. Nih lihat. Kita lihat panjang dari AO segitu. Penggarisnya segitu pas dari ujung penggaris ke ujung penggaris ya. Dari ujung penggaris ke ujung penggaris ini itu AO. Dan kita lihat lagi. OC itu sama dari ujung penggaris ke ujung penggaris. Berarti benar bahwasanya sediagonal AO ini diagonal BD ini bisa membagi sama besar, yaitu menjadi AO sama dengan CO itu ya. AO dan CO. Kita sekali lagi ukur yang sekali lagi BO dan BD. Kita putar biar gampang putarnya, jangan pakai itu, kita mau rotation aja ya. Yang pertama panjang BO juga sama, satu penggaris yang kita bikin, nggak tahu berapa senti itu. Tapi kalau kamu bisa nebak, harusnya kamu bisa, karena tadi kita udah tahu panjang AC, maka panjang AO juga kamu harus tahu berapa. Itu nanti kamu harus tahu sendiri lah ya. BO dan panjang OD itu sama dengan, berarti BO sama dengan DO. Itu berarti terbukti bahwasanya kedua diagonal membagi dua sama panjang. Itu yang ketiga. Kita balik. Kita cari apa itu sifat keempat. Sifat keempat itu ialah memiliki 4 buah sudut. Ini udah yakin pasti memiliki 4 buah sudut ya. Jelas bisa kita lihat secara langsung. Semuanya memiliki 4 buah sudut. Kita lihat tuh A itu ya, itu A itu kita namain sudut A. Kenapa namain sudut A? Karena ini udah pasti. Ya, kenapa udah pasti? Karena ya nggak ada banyak garis-garis. Jadi kita namain aja sudut A. Kalau harusnya bisa disebut juga sudut BAD. Lebih bagus. Sudut BAD atau sudut DAB itu lebih bagus. Ini juga, tapi karena ini udah pasti, nggak akan ada ambigu, kita sebut aja yang A ini sudut A, yang B ini sudut B.
Berarti kalau B bisa juga sudut ABC atau sudut CBA, tapi biasanya sudut ABC. Kita sesuai dengan angka alfabet. Yang ketiga itu ada sudut C ya. Ketiga itu ada sudut C. Yang keempat ada sudut D. Yang keempat ada sudut D. Tuh, yang keempat ada sudut D. Jadi memiliki 14 sudut sudah pasti. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Itu ya. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu setiap sudutnya adalah siku-siku. Setiap sudutnya adalah siku-siku. Kita cari ya, udah. Ya, siku-siku. Setiap sudut pada persegi panjang itu siku-siku. Siku-siku kalian udah tahu bahwasanya siku-siku itu berapa derajat? Itu 90 derajat ya. Ada sudut A, tadi sudut B, sudut C, sudut D. Apakah benar semuanya siku-siku? Ya itu. Nah, kalau dilihat secara langsung ya pasti benar karena ini bagus ini gambarnya juga gambar bagus, gambar digital itu bagus. Kelebihan digital itu gitu. Kesusahannya ribet tapi gambarnya itu rapi itu kelihatannya. Kita lihat kenapa pakai segitiga? Ini kan segitiganya siku-siku pasti itu kan. Pas tuh. Berarti ini A. Berarti sudut A itu benar-benar siku-siku ya. Kita cek yang B juga, kita lihat apakah benar B juga siku-siku. Kita lihat itu kan susah tapi tuh kan, tapi pas gitu enakan. Kalau di papan tulis rada-rada belibet tuh. Oh, ini segitiga pas tuh. Siku-siku juga. Maka sudut B juga itu sudutnya siku-siku. Ya, kita lihat sudut C pasti sama juga. Kita tinggal pindahkan ini, lihat ini. Ini segitiga siku-sikunya yang benar-benar siku-siku tuh pas juga siku-siku kan? Mantap. Ini terakhir. Kurang di atas dikit ya. Ya kan yang terakhir yang sudut D kita lihat sudut D tup sep. Nah, ini juga kurang dikit. Pas ini sudut D. Jadi pas benar bahwasanya setiap sudut pada persegi panjang itu adalah siku-siku. Yang mana siku-siku adalah 90 derajat. Kamu harus tahu. Siku-siku 90 derajat. Nanti pasti banyak yang ada gimana gitu ya. Itu kita balik lagi. Oh, udah beres. Ternyata persegi panjang itu kayak gitu. Memiliki sifat-sifat kayak tadi, ya. Satu, sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua, diagonalnya sama panjang. Ketiga, kedua diagonalnya membagi dua sama panjang. Keempat, memiliki 14 sudut. Dan kelima, setiap sudutnya adalah siku-siku. Kita balik. Ya udah beres, apalagi? Ya beres itu tentang persegi panjang ya, tentang persegi panjang, sifat-sifat persegi panjang. Ya. Nanti ketika kamu mikirin soal-soal dari sana kamu harus bisa. Tuh, sekarang kita apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya dari persegi panjang ini? Kita akan coba klik ini. Oke, persegi panjang. Persegi panjang ya. Kita yang pertama, sifat yang pertama tadi yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita berpasang-pasangan. Ini persegi panjang berpasang-pasangan. Ada dua pasang sisi berhadapan yang sama panjang. Begitu juga kita. Sebagai kita diciptakan berpasang-pasangan. Ada wanita, ada pria. Ya, berpasang-pasangan. Ada besar, ada kecil. Betul kan? Iya. Terus ada yang kaya, ada yang cukup. Ya cukup. Ada yang pintar, ada yang rajin. Sedang berusaha belajar terus supaya jadi pintar juga. Ya. Terus ada yang kaya, ada yang terus lagi rajin berusaha yang keras supaya dia juga jadi kaya. Ya. Itu ada berpasang-pasangan. Setiapnya ada berpasangan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Ketika kita lihat atas bawah. Oh, ini ada langit, ada bumi. Ini adalah bangun datar. Ketika persegi panjang itu merupakan bangun datar. Berarti ketika merupakan bangun datar itu sebenarnya menunjukkan kepada kita yang datar. Kita tuh harus datar. Apa harus datar? Datar di sini maksudnya adalah ya kita harus jangan sampai sombong. Kita rata semuanya. Kita ada nggak apa-apaan. Kita itu di sini ya inilah manusia ya. Itu persegi panjang. Tuh, ada dua kan, ada yin, ada juga yang mana kedua-duanya akan saling melengkapi ya, nggak ada satu nggak rame ya, jadi kedua-duanya saling melengkapi, ada yin ada yang. Tapi jangan sampai kita itu berat sebelah,
kalau berat sebelahnya pada kebaikan itu bagus. Kita harus bisa menahan terus, jangan sampai. Tapi kan hawa nafsu hawa nafsu selalu kita tahan, hawa nafsu kita tahan itu, ya. Itu selalu hawa nafsu itu selalu menggoda dan harus kita terus tahan, kita harus terus tahan, ya. Kebaikan ada keburukan, sebagaimana bahwasanya manusia itu falahamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam Asam, surat Asam, manusia itu telah diberikan ilham, udah dikasih tahu fujuraha wa taqwaha, bagaimana sih jelek dan jelek yang baik udah ada, udah kasih tahu, udah tahu semuanya udah tahu, mana baik mana benar semuanya udah tahu. Tinggal kita yang memilih mau baik mau benar. Qad aflaha man zaha, apabila kita baik, kita mensucikan diri, qad aflaha, kita akan beruntung, ya. Dan qad khaba man dasaha, tapi ketika kita yang malah maksiat, kita yang malah kemana-mana, maka apa yang akan terjadi? Ya kita yang malah merugi, ya. Itu yang pertama. Jadi dari berhadapan ini, dari yang semuanya diciptakan berpasang-pasangan, semuanya sama berpasang-pasangan, tinggal kitanya mau milih yang mana, ya. Karena pasti segala sesuatu pasti ada sebab, ada akibat. Kalau kita di dunia baik, maka nanti pun akan dibalas oleh kebaikan juga ketika di akhirnya. Kalau sekarang kita berbuat jahat, mungkin nggak sekarang kita berbuat jahat nanti enggak kan. Sekarang kita malas-malasan, tidur-tiduran langsung pintar nggak? Enggak kan, ya. Sekarang kita rajin, sekarang kita wah gimana dengan berbagai macam, tapi kita selalu jelek, enggak kan. Pasti itu ada semuanya. Jadi tinggal milih. Kita udah dikasih tahu, tinggal milih. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Itu yang pertama. Yang kedua, persegi panjang. Itu yang pertama kan, ya, memiliki panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut, ya. Persegi panjang itu memiliki 4 sudut. Sudut ini kan ada 4 sudut. Sekarang kalau kita berpikir dari kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada yang ketika bikin novel itu ada 4 buah sudut pandang ketika kita bikin novel. Yang pertama itu orang pertama sebagai pelaku. Biasanya aku adalah, itu kan novelnya kayak gitu ya. Itu orang pertama pelaku. Siapa? Sudut pandang pertama ya kita sendiri, ya. Kita sendiri ada sudut pandang pertama. Yang akan menilai kita yang pertama dan paling tahu tentang diri kita ya kita sebenarnya, bukan paling tentang diri kita. Yang segalanya tentang kita udah tahu tentang diri kita ya kita. Dengan kita yang ngalamin semuanya itu pertama sudut pandang kita. Orang lain menganggap apa ya pokoknya mah ya kita yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang pertama tapi pengamat. Biasanya sahabat-sahabat kita, ya. Dia tahu tentang kita ketika kita kasih tahu. Itu sudah jadi teman-teman kita yang sekeliling kita ini melihat kita, teman-teman kita itu melihat kita, sudut pandang kita, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersifat. Teman-teman kita pasti menilai kita. Itu yang kedua. Yang ketiga itu orang ketiga sebagai pengamat. Itu biasanya ya guru-guru kita lah. Guru-guru kita biasanya kalau guru itu lebih mantap daripada kita. Jadi yang kita tidak sadari sebenarnya guru lebih tahu karena guru lebih pengalaman. Malah kalau gurunya spiritualnya lebih mantap lagi, apa yang gak kebayang sama kita, guru kita lebih paham. Ini orang ketiga sebagai pengamat, ya. Jadi sudut pandang yang ketiga. Ini kalau teman itu hanya sebagai yang lihat-lihat doang. Kalau guru itu orang yang sayang ke kita, yang care kita, dan dia juga emang kita perlu butuhkan untuk nasihat-nasihat dan segalanya. Dan sudut pandang yang ketiga adalah orang ketiga tapi segala tahu. Itu kalau di novel gitu. Tapi kalau di kehidupan nyata orang ketiga segala tahu nggak ada ya. Maka orang ketiga segala tahu itu ya tidak lain tiada bukan adalah Tuhan kita semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini segala tahu dengan apanya. Inilah yang harus kita tuju sebenarnya, sudut pandang yang keempat ini. Jadi di 4 sudut pandang kita, dari sudut pandang kita dari kita sendiri menjalani hidup ini, sudut pandang teman kita, sudut pandang guru kita atau juga orang tua kita, guru kita dan orang tua kita sama-sama orang tua, dan sudut pandang Allah. Ini yang harus kita cari ridhonya, ridho Allah yang kita carikan, ya. Itu jadi
ketika kita ada 4 sudut, itulah 4 sudut yang ada dalam kehidupan ini. Kita harus tahu yang benar dan salah itu gimana kita gitu. Gimana kita mau melaksanakan benar dan salah, kita nilai sama diri kita sendiri. Tadi kan ada benar ada salah, kita nilai dengan diri kita sendiri. Udah nilai dengan diri kita sendiri, bagaimana menurut teman kita? Apa kita yang kita kerjakan itu benar dan salahnya, gimana penilaian teman kita? Yang ketiga, walidain, bagaimana penilaian orang tua kita? Bagaimana penilaian guru kita? Dan apa yang kita tadi lakukan? Apa terhadap yang kita pilih? Terhadap pelajaran-pelajaran yang mereka kasih, nasihat-nasihat orang tua yang mereka kasih. Dan yang terakhir, baik dan buruk itu Allah lah yang lebih tahu. Bagaimana menurut agama? Apakah ini semuanya udah benar? Apakah ini belum? Apakah ini kurang tepat? Nah, itu sudut pandang yang keempat, yang paling utama. Jadi ada sudut pandang ketika kita berbuat sesuatu, memilih, itu ada 4 ya. Kita lanjut. Segi panjang itu tadi memiliki 4 sisi ya, 4 titik sudut yang tadi ya. Dan semua titik itu kita ada di diagonal yang sama panjang. Maka dia ada di diagonal ini, maksudnya apa? Kita dengan tadi sudut pandang semuanya harus saling bersinergi. Jangan ada yang terlepas. Yang jauh pun harus kita sambungkan. Itu diagonal menyambungkan ya. Nyambungkan yang jauh kita harus kita sambungkan. Tetap kita harus bersilaturahmi tetap. Ya, kita harus tetap bersilaturahmi. Kita harus tetap bersilaturahmi. Kita ambil, kita bagaimana kehidupan kita bersama teman-teman kita. Ya. Kita dengan sahabat-sahabat kita selama manusia. Ya, gitulah. Kita harus lebih baik pada teman-teman kita. Ini kita harus saling selalu bersama dengan teman kita. Saling menjaga, saling membantu satu sama lain, saling menguatkan, saling memotivasi. Itu gunanya antara kita dan teman. Tadi antara kita kepada saudara teman kita dan kita kepada orang tua kita. Orang tua kita apalagi yang selalu mencintai kita. Jangan lupa bahwasanya kita itu apa khairunas laisa minna man lam yarham sogirona wa ya'rif sarafa kabirina. Maka kita harus menghormati yang harus menyayangi yang lebih kecil dari kita, dan itu pun harus menghormati, tahu kemuliaan yang lebih besar dari kita itu. Dan tidak lain dan bukan yang paling tentu tadi tentang yang segala tahu, seorang yang segala tahu, seorang yang segala, bukan seorang ya, zat yang segala tahu, zat yang segala bisa, ya Allah. Kita berdoa, kita terus mengasah diri supaya kita terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Terus bersama Allah dan terus bersama Allah. Ya, selalu bersama Allah, terus zikir, terus berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita meminta, menandakan kita itu tidak ada apa-apanya. Kita tidak mampu apa-apa, yang mampu hanya Allah, bukanlah kita. Kita harus seperti itu supaya jauh daripada namanya sombong. Selanjutnya tadi sifat yang selanjutnya dari persegi panjang dapat kita ambil lagi bahwasanya persegi panjang itu dari namanya ya, persegi panjang. Oh, persegi belum dibahas ya, ini akan bahas kita nanti ketika ada pelajaran persegi. Sekarang pelajaran persegi, jadi dalam kehidupan ya yang tadi aja lah, persegi yang tadi. Berarti kita dalam hidup itu apa, harus tahu mana yang baik, mana yang benar, untuk siapa, kepada orang lain, pada semuanya, untuk diri kita sendiri. Yang itu harus panjang, harus manjang, harus terus menerus, jangan cuman sampai cuman sebentar, bentar. Itu harus manjang, harus panjang. Jadi kita berbuat baik semua harus panjang, istiqomah. Terus, jangan sampai cuman semenit, cuman 2 menit, cuman sejam, cuman 2 hari, cuman sebulan. Astagfirullahaladzim. Tapi harus terus manjang, terus. Ya, harus selalu panjang lagi. Mau itu hubungan kita dengan teman, hubungan kita kepada Allah, semuanya itu harus panjang, semakin panjang, terus manjang lagi, terus menerus, continue.
dalam ayat Al-Quran fusilat fastaqimu ilahi wastaghfiru, maka tetaplah kamu istaqim istiqomah beribadah, mengabdi kepada Allah, istiqomah mengabdi kepada Allah dan mohon pengampunan kepadanya. Astagfirullahaladzim. Yang harus terus kita lakukan, terus istaqim, terus mengabdi dari bangun tidur sampai bangun tidur, kita harus terus mengabdi. Ya astagfirullahaladzim. Nasihat untuk saya pribadi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus sampai panjang, persegi itu yang panjang, selalu panjang, harus panjang, istaqim. Ibadah kita harus terus panjang, tidak boleh terputus. Ya, itu yang kedua, itu dari hadis juga, habul amal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa itu? Adwamuha, dawamnya, terus menerus kontinuannya, walaupun itu sedikit. Karena yang panjang yang sedikit, kita misalkan ngaji sehari atau setiap sholat 2 lembar sama sehari sejuz, berat mana? Pasti berat sehari sejuz lah, langsung 10 lembar. Tapi kalau setiap sholat 2 lembar kolak. Tapi itu mudah-mudahan saya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendawamkan itu. Habul amalillahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Ya, itu persegi panjang. Dari sana kita istaqim. Ini kenapa walaupun sedikit tapi terus panjang. Itu mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Ya, ada positifnya ambil, ya apabila ada negatifnya mohon untuk dikoreksi, supaya untuk kemajuan kita bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel ini apabila kalian suka, like juga dengan konten-kontennya supaya sebagai semangat lagi saya membuat. Begitu juga komen apabila ada yang perlu dibicarakan, didiskusikan, supaya nanti saya sadar saya salah. Seperti biasa saya salah. Mudah-mudahan dengan komentarnya bisa membuat kita lebih baik dan lebih baik lagi. Dan juga share apabila ini manfaat dan terasa ada yang memerlukan, di share, mau itu tentang matematika maupun tentang agamanya. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi nafa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'alumin, tawassalna bita'limin, antarzuqana al-amana wa antarzuqana al-wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami, huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.